Ustadz, bagaimana kalau seandainya istri tetangga nyebrang ke rumah saya? Na'udzubillah. Ini adalah hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Jadi jangan disamakan pohon dengan istri. Kalaulah seandainya setiap istri tetangga nyebrang ke rumah kita halal, na'udzubillah, mungkin semua mau, Pak, ya. Iya. Ini. Jadi hal yang berbeda, Pak, ya. Yang menjadi permasalahan tadi ini adalah tanaman yang ketika nyebrang ke tetangga sebelah, ke pekarangan dia yang membersihkan sampahnya, daunnya, maka halal baginya untuk ketika ada berbuah dia mengambilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan semangat saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang gak jawab salam masuk angin. Yang punya penyakit, saya doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rezekinya lagi sempit, mudah-mudahan diluaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya keluarga, mudah-mudahan keluarganya dijadikan Allah keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Yang punya anak cucu, mudah-mudahan keturunan-keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah berikan anak buah hati, belahan jiwa. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodohnya. Ini kayaknya banyak yang masih jomblo ini belum mengucapkan amin ini. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan sama kita muliakan sahibul bait, keluarga berkeluarga di rumah ini, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus dan juga bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua saya, seluruh jamaah Wirid Yasin Babus Salam Sukamaju yang insyaallah kita semua senantiasa dalam kerahmatan serta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kiranya pada malam Jumat ini kita dapat kembali sama berkumpul tepatnya di rumah sahibul bait ini dalam rangka untuk melaksanakan rutinitas wirid Yasin, dan sekaligus pada malam hari ini kita melaksanakan kajian agama yang mudah-mudahan kiranya hadirnya kita ke tempat ini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal soleh dan amal kebaikan bagi kita.
Setiap langkah kita hadir ke tempat ini, Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan kemudian Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kiranya atas salawat tersebut insyaallah tatkala di yaumul qiyamah nanti kita akan memperoleh limpahan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Wirid Yasin Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini kita ambil materi silaturrahim. Maka beranjak dari hal tersebut di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul katakan, "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah rezekinya, siapa saja yang ingin dimudahkan oleh Allah rezekinya, wa ana yunsa'alahu fi asrihi, dan kemudian barang siapa yang ingin dipanjangkan oleh Allah akan umurnya, atau siapa saja yang ingin dipanjangkan atau diberkahi oleh Allah akan umurnya, maka kata Rasul, falyasil rahimah, maka sambungkan silaturrahmi, maka baguskan silaturrahmi, maka baikkan silaturrahmi, kata Rasul. Di hadis lain Rasul katakan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat, maka sambungkan silaturrahmi, kata Rasul. Dan secara tegas Rasul mengatakan kepada kita, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturrahmi. Bapak-bapak, para ayahanda, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada di antara kita yang tidak baik dengan tetangga depan rumah kita, dan kemudian dengan tetangga sebelah kiri rumah kita, kita bermusuhan, dengan tetangga sebelah belakang rumah kita, kita tidak bertegur sapa, maka kata Rasul, sekalipun kita adalah orang yang ahli ibadah, solat kita tidak pernah tinggal, solat rawatib, solat sunat kita laksanakan, kemudian puasa wajib, puasa sunat kita laksanakan, menunaikan ibadah haji, bahkan kadang-kadang umrah kita laksanakan setiap tahun, namun manakala hubungan dengan jiran tetangga kita, hablum minanas kita, silaturrahim kita tidak baik, maka itu tidak akan ada nilainya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, saudara ini ada dua macam yang harus kita baikkan hubungan kita. Yang pertama, saudara dekat sedarah. Ini adalah keluarga kita. Keluarga kita, apakah abang kita, kakak kita, adik kita, paman kita, dan lain sebagainya. Kemudian saudara dekat. Ini saudara dekat ini adalah tetangga. Tetangga depan rumah kita, tetangga sebelah kiri rumah kita, sebelah kanan rumah kita, dan juga sebelah belakang rumah kita, ini adalah tetangga dekat kita.
Yang semuanya ini kita harus menjalin hubungan silaturahmi yang baik, silaturahmi yang bagus kepada mereka. Mungkin kita sering melihat banyak hal yang menyebabkan terjadi perselisihan atau pertengkaran di dalam saudara, khususnya saudara-saudara. Itu sering kita lihat dalam hal masalah warisan. Dikarenakan harta warisan yang mungkin menurut dirinya, menurut pengetahuannya, tidak sesuai pembagiannya, maka sering sekali ini terjadi perselisihan atau bahkan pertengkaran di dalam keluarga saudara. Kemudian ketika bertetangga, apa yang sering menjadikan kita bertengkar, apa yang sering menjadikan kita berselisih paham dan lain sebagainya? Ini yang pertama, bapak-bapak, seringkali dikarenakan salah satunya sebabnya musik. Ketika kita baru membeli tape atau membeli radio, kemudian kita memutar lagu-lagu dangdut, lagu kesukaan kita. Sementara di sebelah rumah kita, tetangga kita lagi sakit. Kebetulan sakitnya sakit gigi. Kemudian kita putar musik, judulnya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, biar tak mengapa. Dengan nada yang kuat, dengan suara yang kuat, maka boleh jadi tetangga kita yang lagi sakit, maklum Pak, kalau lagi sakit gigi semua salah. Mungkin kita semua yang hadir di sini hampir rata-rata pernah merasakan sengsaranya kalau sakit gigi. Mendengar suara ribut salah, mendengar suara orang bertengkar, menyanyi, bercerita salah, semua salah. Maka kita putar musik dengan kuat. Kita boleh berpikir, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, tape-tape saya putar di rumah saya, yang bayar listrik saya. Kemudian mau saya putar kencang atau pelan, itu hak saya. Kemudian tetangga bilang, rumah saya, pintu saya, telinga saya, kok masuk musikmu ke telinga saya? Ujung-ujungnya bertengkar. Oleh karenanya, maka ketika pun kita adalah orang yang ahli musik, dikarenakan kita baru membeli tape yang suaranya ngebass, yang suaranya itu bagus, namun kita harus bisa menjaga perasaan tetangga kita. Kita harus mampu menghidupkan sesuai dengan keadaan. Kita harus arif di dalam bertetangga, khususnya ketika kita menghidupkan tape. Ini sering terjadi, Pak. Nah, kemudian apalagi yang sering menyebabkan terjadi pertengkaran di dalam bertetangga, dalam berjiran, ini yang sering disebabkan oleh tanaman. Mungkin bapak-bapak sering menanam di pekarangan rumah, mungkin menanam pohon mangga. Ditanam pohon mangga selang bertahun, mangga pun semakin besar. Akhirnya menyeberang ke pagar tetangga, sebelah pagar tetangga. Akhirnya apa? Akhirnya yang bersihi daun mangga yang jatuh tetangga, sampah-sampah yang jatuh dari pohon mangga kita tetangga. Maka kalau menurut hukum fikih, maka dahan yang menyeberang, ranting yang menyeberang ke seberang tetangga,
itu halal untuk tetangga kita. Maka yang sering terjadi ketika buah mangga kita nyebrang ke rumah tetangga, jatuh, diambil tetangga, ribut. Sementara kalau menurut hukum fikih itu halal bagi tetangga. Karena apa? Karena dia yang membersihkan daun mangga kita. Dia yang membersihkan sampah-sampah yang jatuh dari pohon mangga kita. Oleh karenanya kita harus paham itu sebenarnya hak tetangga atau halal bagi tetangga kita untuk mengambil daripada buah mangga tersebut. Nah, ini kalau tanaman, Pak. Jadi pernah saya ceramah begini, langsung ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau seandainya istri tetangga nyebrang ke rumah saya? Na'udzubillah. Ini adalah hal yang berbeda. Nah, hal yang berbeda. Jadi jangan disamakan pohon dengan istri. Kalaulah seandainya setiap istri tetangga nyebrang ke rumah kita halal, na'udzubillah. Mungkin semua mau, Pak, ya. Nah, iya. Nah, ini. Nah, jadi hal yang berbeda, Pak, ya. Yang menjadi permasalahan tadi ini adalah tanaman yang ketika nyebrang ke tetangga sebelah, ke pekarangan dia yang membersihkan sampahnya, daunnya, maka halal baginya untuk ketika ada berbuah dia mengambilnya. Nah, beda dengan hal yang lain. Nah, bagaimana tanaman. Nah. Jadi apalagi yang sering. Jadi oleh karenanya ketika kita menanam pohon, maka kita harus pandai-pandai, Pak, melihat pohon itu. Kalaulah seandainya sudah menyeberang ke area tetangga, ke pekarangan tetangga kita, kalau kita nggak mau buahnya diambil tetangga, kita potong pohon yang nyebrang. Ini, Pak, solusinya. Untuk menjaga hubungan silaturahmi di dalam bertetangga. Tapi kalau kita ikhlas, maka boleh jadi ini menjadi amal soleh bagi kita. Kemudian apalagi yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran di dalam bertetangga? Ini ada tetangga yang dia ini orangnya orang-orang biasa. Kemudian ada juga tetangga lagi yang dia memang orangnya super licik. Begitu dia membuat pagar, mohon maaf, Pak, awalnya dia bikin patoknya di luar, pas di batas. Nah, kemudian dia bikin pagarnya di dalam. Nah, jadi begitu selang 3 bulan, dia betuli pagarnya, dia pindahkan pagarnya keluar, nah, patoknya di dalam. Nah, berserang 3 bulan kemudian dia betuli lagi pagarnya, dia pindahkan lagi patoknya keluar, pagarnya di dalam. Sampai 1 tahun, 1 jengkal dia ambil tanah tetangga. Maka kata Rasul, siapa saja yang mengambil tanah sesama muslim 1 jengkal, maka nanti di akhirat dia akan pikul langit 1 petaka. Na'udzubillah, Pak. Nah, jadi jangan sampai, Pak, kita menggeser-geser patok. Ini sering terjadi, ini yang sering terjadi ketika di ladang. Kita geser patok dikit, besoknya patok geser lagi, akhirnya makin banyak. Maka setiap jengkal yang kita ambil hak atau tanah tetangga kita, orang lain, maka nanti ganjarannya kita akan mikul langit 1 petaka yang Allah siapkan. Na'udzubillah. Kemudian apa lagi, Pak, yang sering menjadi pertengkaran di dalam bertetangga? Itu peliharaan ternak. Mungkin kita banyak memelihara ternak, apakah itu ayam, apakah itu kambing, apakah itu lembu, dan lain sebagainya. Maka kita memelihara, anggap ayam.
Kemudian tetangga rumah kita menanam bunga. Maklum Pak, ibu-ibu sekarang lagi-lagi hobi nanam bunga Pak. Bahkan kadang-kadang saya termasuk juga bantu orang rumah untuk nanam bunga. Bunga sekarang harganya mahal, ada yang bahkan ratusan ribu atau jutaan. Ada namanya bunga, mohon maaf, janda bolong, terkenal kali sekarang Pak. Harganya pun jutaan. Jadi tetangga menanam bunga, kita memelihara ayam. Begitu ayam kita lepas karena kelaparan, bertandang ke rumah tetangga. Akhirnya daun muda bunga tetangga tadi, daun muda bunganya itu dipotong, dimakan, dipatok. Akhirnya apa? Akhirnya tetangga yang punya bunga ngomong, memang ini ayam gak punya otak, sama seperti yang punya ayam. Ujungnya apa? Tetangga yang punya ayam dengar, gak mungkin dia gak tersinggung. Akhirnya terjadi pertengkaran. Begitu juga ketika kita memelihara kambing. Mungkin di perkebunan tetangga kita ada pohon ubi, maka dimakan oleh kambing. Maka ini akan menjadi pertengkaran Pak. Maka oleh karenanya ketika kita memelihara ternak, maka kita harus pandai-pandai menjaganya. Kalaupun kita lepas, kita harus pantau. Jangan kita bebaskan. Karena apa? Karena nanti dimakannya punya tetangga. Yang pertama menyebabkan pertengkaran di antara kita. Kemudian nanti di hari akhirat Allah akan mintai pertanggungjawaban. Karena apa? Karena telah mengambil hak orang lain. Kemudian apalagi Pak yang sering menyebabkan terjadi pertengkaran? Masalah anak. Yang satu ada anak yang pendiam. Kemudian yang satunya lagi anak tetangga kita yang super aktif. Aktif di dalam memainkan tangan mukul kawannya, aktif di dalam berbicara mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Akhirnya anak-anak kita berantem, kita orang tua ikut nimbrung. Akhirnya apa? Anak kita sudah main petasan, main guli di belakang, orang tua masih tidak berteguran, masih memutuskan hubungan silaturahmi. Dikarenakan apa? Dikarenakan anak. Oleh karenanya, kalaulah namanya anak-anak bertengkar, maka kita sebagai orang tua, kalau memang tidak perlu, jangan kita ikut campuri. Karena beda Pak. Anak-anak bertengkar, hari ini bertengkar, besok sudah gendong-gendongan. Besok sudah main umpat-umpatan. Tapi kalau kita orang tua sama orang tua bertengkar, boleh jadi 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan tahunan tidak bertegur sapa. Akhirnya apa? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qatta'un, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, kata Rasul. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah. Maka sebagai kesimpulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya akan hubungan silaturahim ini. Hablum minallah harus kita baikkan dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hablum minannas juga kita harus pelihara dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik. Maka Rasul katakan, atadruna manil muflis? Wahai tuan-tuan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Rasul. Tahukah tuan-tuan siapa orang yang pailit nanti ketika di hari akhirat? Lantas para sahabat menjawab macam-macam. Ada yang mengatakan adalah orang yang tidak mengerjakan solat. Rasul menjawab, dia mengerjakan solat. Bukan hanya solat fardu yang ia kerjakan, solat rawatib, solat sunat dia laksanakan semua.
Sahabat jawab lagi, adalah orang yang tidak berzakat. Rasul jawab, dia berzakat. Zakat fitrah dia bayar, zakat harta dia bayar, semua dia bayar. Kemudian sahabat jawab lagi, adalah orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Rasul jawab, dia menunaikan ibadah haji, bahkan setiap tahun dia melaksanakan umroh ke tanah suci. Kemudian sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, kalau begitu siapa orang yang bangkrut, yang pailit itu di hari akhirat nanti? Maka Rasul katakan, jarussu wa khati'ur rahim. Orang yang bangkrut itu, orang yang pailit itu nanti ketika menghadap Allah adalah orang yang hubungan dengan tetangganya, yang hubungan silaturahminya itu adalah tidak baik. Walaupun baik hubungan kepada Allah dalam hablum minallah, maka ketika tidak baik hubungan dalam berhablum minan nas, silaturahim kita, maka kita nanti adalah orang yang pailit ketika menghadap Allah, kata Rasul. Bagaimana itu ya Rasul? Nanti ketika orang yang banyak amalnya datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya datang menghadapmu dan membawa pahala solat saya. Kemudian datang tetangganya, ya Allah, dia pernah tatkala di dunia kami bertetangga di jalan rambutan, ya Allah, yang mana dia kebetulan seorang tentara, punya pakaian loreng, punya tembak. Dia menyerobot tanah saya, mengambil tanah saya 1 meter, sehingga parit untuk saluran air saya tidak ada. Akhirnya selama 4 tahun saya tersiksa ketika hujan datang, rumah saya kebanjiran. Maka untuk itu saya memohon keadilan kepadamu, ya Allah. Ketika di dunia saya ingin melawan, begitu saya datangi rumahnya, keluar dia pakai pakaian loreng, dia bawa tembak, akhirnya saya mundur lagi. Saya enggak berani, ya Allah. Baik, kata Allah, di sini adalah pengadilan yang seadil-adilnya, kata Allah. Ambil pahala solatnya, kata Allah. Nah, maka orang yang telah dia ambil tanahnya, diambil pahala solat yang ia laksanakan di dunia ini. Kemudian datang lagi dia, ya Allah, dia ingin menyerahkan pahala puasanya. Datang lagi tetangganya, ya Allah, dia dahulu pernah memfitnah saya. Anak saya yang lurus rambutnya, dia katakan bahwa itu bukan anak saya karena rambut saya keriting, ya Allah. Sehingga orang-orang menghinakan saya, sehingga saya terhina di dalam masyarakat. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia memfitnah saya kalau anak saya yang keriting itu bukan anak saya karena rambut saya lurus. Sementara dia tidak tahu kalau anak saya itu sebenarnya keriting karena direbonding rambutnya jadi lurus. Maka untuk itu, ya Allah, di kehidupan dunia saya tidak bisa meminta keadilan, maka di akhirat ini saya memohon keadilan. Maka kata Allah, ambil pahala puasanya. Kemudian begitulah seterusnya. Akhirnya datang lagi orang, ya Allah, masih ada lagi, ya Allah, saya pernah dizolimi olehnya.
Ketika di dunia saya pernah dipukulnya tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, dikarenakan dia orang yang kaya sehingga saya tidak mampu untuk melawannya. Lantas orang yang tadi banyak amalnya tadi mengatakan, ya Allah, bahwasanya pahala dari amal saya sudah habis, sudah enggak ada lagi. Apa yang akan saya berikan kepadanya untuk menebus dosa-dosa saya kepadanya? Lantas Allah katakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Walau sekecil apapun kebaikan akan dibalas di pengadilan Allah, dan kemudian walau sekecil apapun keburukan akan dibalas di pengadilan ini, kata Allah. Oleh karenanya, dikarenakan pahalamu sudah habis, ambil dosanya untukmu. Nauzubillah, Pak. Yang ketika kita datang menghadap Allah membawa pahala yang banyak dikarenakan amal soleh, amal ibadah kita, dan kemudian pahala kita habis diambil oleh orang lain dikarenakan apa? Dikarenakan silaturahmi kita yang tidak baik kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Oleh karenanya, mari kepada kita sebagai renungan. Kita tidak cukup hanya membaikkan hubungan kita kepada Allah dengan melaksanakan solat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain Allah menuntut kita agar kita untuk menguatkan silaturahim, silaturahmi di antara kita. Jangan sampai kita punya tetangga depan rumah kita tidak bertegur sapa, dengan sebelah kiri rumah kita sering berantem, sebelah kanan rumah kita sering bermusuhan, dengan sebelah belakang rumah kita sering beradu otot dan lain sebagainya, dikarenakan boleh jadi hal-hal yang beberapa macam tadi yang sering memicu terjadinya pertengkaran di dalam bertetangga. Oleh karenanya, mari ketika kita menanam tanaman, mari agar kita perhatikan agar tidak terjadi perselisihan. Kalau memang sudah melewati batas tanah kita, kita potong dahan dan ranting yang melewati. Dan kemudian ketika kita menghidupkan musik, mari kita perhatikan kita punya tetangga. Mungkin pada saat itu dia lagi ada masalah, mungkin pada saat itu dia lagi masalah ekonomi, terlebih-lebih saat ini, saat banyak orang yang dirumahkan karena COVID, banyak orang yang di PHK dikarenakan COVID, mungkin dia galau, mungkin ekonominya lagi sulit. Kita menghidupkan musik yang bisa saja memicu pertengkaran, yang bisa memicu emosi dan lain sebagainya. Oleh karenanya mari, kalaupun kita hobi musik, silahkan hidupkan, tapi jangan sampai mengganggu tetangga kita. Kemudian jangan kita sampai mengambil tanah yang bukan milik kita, walau dengan bagaimanapun caranya, yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena kita yakin dan percaya, sekecil apapun, selebar apapun yang kita ambil, nanti Allah akan balas di hari kemudian. Ketika kita memelihara peliharaan, mari kita perhatikan, mari kita awasi, jangan sampai peliharaan kita yang dagingnya kita makan, yang begitu bertelur, yang makan telurnya kita, tapi yang habis daun ubi tetangga, Pak. Yang kotor teras rumah tetangga dikarenakan kotoran-kotoran peliharaan kita. Mari ini kita perhatikan. Masih banyak hal lain yang dapat memicu pertengkaran, sehingga menyebabkan putusnya hubungan silaturahmi, buruknya hubungan silaturahmi. Oleh karenanya, mari kita renungkan agar kiranya ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Insya Allah kita menjadi keluarga yang baik, menjadi tiran tetangga yang tentram, sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran di antara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ayah-ayahanda saya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya
beberapa hal yang saya sampaikan dalam hal untuk menguatkan dan menjaga hubungan silaturahmi dapat kita laksanakan agar kiranya kita benar-benar tidak ada perselisihan, pertengkaran di dalam hubungan saudara satu darah atau bahkan saudara dekat kita yakni tetangga dan jiran kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bapak-bapak, ayahanda saya, seluruh jamaah atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.